Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar kalian semua pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, anak-anak, pada hari ini siapa yang tidak sempat hadir? Hadir semua. Ya, terima kasih. Ya, Ismawati tidak hadir, Ibu, sakit dia. oh sakit. Ya, semoga Iya. cepat sembuh ya. Minta izin tadi dia Yang, sama yang Ismawati. sakit Tidak semoga sakit, di pesta. ucapkan semoga cepat sembuh. Yang berikut anak-anak mohon perhatian di sini. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang materi akhlak terpuji, ada taat, istiqomah, taubat, ikhlas. Nah, ada yang tahu apa artinya taat kepada Allah? Ada? Ada, Ibu. Taat itu adalah Menjalankan perintah Allah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oke, terima kasih. Ya, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang materi adab sholat dan zikir. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu membedakan adab sholat dan adab berzikir sehingga dalam kehidupan sehari-hari terbentuk pribadi yang cerdas, berkarakter, berakhlakul karimah, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, itu anak-anak tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sesuai yang Ibu sampaikan tadi di awal, kita pada hari ini akan mempelajari tentang adab sholat dan berzikir. Sebelumnya kalian simak gambar di layar. Yang pertama ada gambar apa, anak-anak? Sholat berjamaah. Sholat. Yang kedua Berzikir. Nah, di sini kita akan mempelajari apa itu adab sholat, bagaimana itu adab sholat, dan bagaimana juga adab berzikir. Apa yang kalian lakukan ketika berzikir? Apa yang kalian ucapkan ketika berzikir? Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar dan Allahu Akbar. Ya, untuk berikut kita masuk pada pengertian tentang sholat. Nah, ada yang tahu arti sholat? Ada, Ibu. Berasal dari bahasa Arab sholat yang berarti doa. Sholat artinya doa, Ibu. Doa, Bu Guru. Sholat itu kalau menurut bahasa Arab berasal dari kata sholata. Salata. Yang sedangkan menurut istilah, sholat itu adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan dimulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Ya. Berikut anak-anak, sholat itu terdapat dalilnya dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi wa aqimis sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya seperti ada yang di layar ya anak-anak. Dirikanlah salat, Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, pintar. Kita masuk pada pengertian zikir. Ada yang tahu itu zikir? Kata zikir berasal dari Ibu tahu. Berasal dari bahasa Arab zakara. Mengingat atau menyebut. bahasa dari bahasa Arab yaitu zakara. Kalau menurut istilah
Mengingat Zikir dengan Allah, cara Allah. menyebut sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan memuliakannya. Sekali beri aplaus dulu untuk temanmu yang menjawab. Ya, terima kasih. Lanjut anak-anak. Dalil tentang zikir terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu zkurullah hazikran katsira. Artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya dalam surah Al-Ahzab ayat 41. Ya, itu anak-anak. Jadi tentang sholat dan zikir itu sudah ada diatur di dalam Al-Quran. Ingat anak-anak, sholat itu yang akan dihisab ketika kita meninggal dunia. Jadi dihisab pertama itu adalah sholat kita. Jadi untuk kalian, ibu menyarankan, ibu memotivasi kalian sejak dini, semoga kalian bisa menerapkan, melakukan sholat tersebut di rumah, jangan cuma di sekolah. Lanjut ya anak-anak. Iya Bu Guru. Adab atau tata cara sholat. Di sini ada 7 tata cara sholatnya. Yang pertama ada khusyuk. Ada dalilnya terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 2. Kemudian ada hati ikhlas. Terdapat dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullah muhlisina lahuddin hunafa wa yuki musholata yu'tu zakah Jadi kalau ketika kita mau sholat, yang pertama itu kita harus khusyuk. Harus khusyuk itu bagaimana ya? Artinya kita memang benar-benar mau menghadap kepada Allah. Dan hati kita harus ikhlas. Yang ketiga harus menjaga waktu dan batasnya. Kalau sudah azan, sudah waktu masuk sholat, ya silakan bersiap-siap. Kemudian menjaga kebersihan tempat sholat. Ya, dari najis, menyingkirkan gambar, gambar yang mengganggu kehusuan sholat. Kemudian memakai pakaian baik, memakai pakaian terbaik, menyesal, tidak harus yang baru bersedih. ya, artinya yang masih layak bersih. karena kita mau menghadap kepada Allah. Yang terakhir harus menyesal dan bersedih ketika tidak melaksanakan sholat yang pernah dilakukan. Nah, itu anak-anak adab atau tata cara tentang sholat. Berikutnya ada tata cara berzikir. Nah, hampir sama dengan tata cara sholat tadi. Yang pertama kita juga harus ikhlas. Yang kedua Merendahkan suara. Yang ketiga Berzikir dan wirid. Zikir dan wirid ini seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian harus pahami maknanya apa yang kita baca. Kemudian harus duduk di tempat yang suci. Pakaian yang kita gunakan harus wangi. Padahal kalau tidak ada parfum, itu baju yang kita mau gunakan tidak bau lain, bau apek, harus yang bersih, harus yang harum. Kemudian dilakukan di tempat yang sunyi, supaya lebih bisa khusyuk. Ya, bisa ditambahkan. Kemudian anak-anak di sini ada, setelah kita melakukan sholat dan berzikir, nantinya kita akan mendapatkan hikmah dan manfaat dari apa yang kita perlukan. Ya. Yang pertama hikmah, kalau kita selalu melakukan sholat, apa yang kita dapatkan? Disiplin dan menghargai waktu. Disiplin dan menghargai waktu, apalagi
Hati menjadi menjadi tenang. tenang. Jadi tenang. Jadi kalau ada yang galau-galau ya sholat. Obatnya itu hanya satu. Ya, Bu. Kemudian apalagi nak? Manusia Manusia sabar sadar akan hamba Allah Allah Subhanahu wa taala. Harus ditumbuhkan ke diri kita itu bahwa kita ini manusia hanya hamba Allah. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Yang keempat, Ya, Bu. Jauh kenikmatan dari sifat sombong dari Allah. Dari Allah. Yang terakhir, dengan melakukan sholat dapat menjauhkan diri kita dari sifat Sombong, keji, dan mungkar. Nah, berikut anak-anak ada manfaat berzikir. Yang pertama, Bersemangat berzikir, untuk berusaha. Berusaha. kedua, Hati menjadi menjadi tenang. tenang, yang ketiga, Bersabar menghadapi bersabar cobaan. menghadapi cobaan, Mempunyai Harapan harapan hidup. harapan hidup, yang kelima, Makin dekat dengan Allah. yang Rendah hati dan tidak Rendah hati sombong. dan tidak tidak sombong. Hati dan tidak sombong. Ya, demikianlah pemaparan materi Ibu pada hari ini dan semoga bisa diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sebelum kita tutup materi ini, terlebih dahulu siapa yang bisa menyimpulkan dari materi yang kita sudah bahas tadi? Siapa yang bisa menyimpulkan materi tentang adab sholat? Coba. Salat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Uswa. Nanda Uswa. Iya, Bu. Coba yang kedua. Kesimpulannya boleh di Iya, kita wajib memperhatikan adab-adab dalam melaksanakan sholat agar tujuan sholat yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar dapat dicapai. Ya. Berikut ada siapa yang bisa menyimpulkan materi tentang zikir? Hastuti. Dekar lebih mana? Ya, Bu. Coba beri kesimpulan tentang adab zikir. Zikir adalah memperbanyak mengingat Allah dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan juga orang-orang soleh. Ya, sebelum kita ya. Dan yang terakhir, kita perlu memperhatikan adab berzikir agar tujuan dari berzikir itu bisa menenteramkan hati, bisa tercapai. Ya, demikian anak-anak materi pada hari ini. Kemudian untuk pertemuan berikut, Ibu nanti kasih tugasmu dicatat untuk soal-soalnya, kemudian dikumpul ke Ibu sebentar. Ya, terima kasih sudah menyimak materi dari Ibu. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.